Assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya berjalan ke Jakarta ya, ke arah Tanjung Priok. Dan kebetulan saya melintas teman-teman sering melihat I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Dari hati sisa I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. sepertiga isinya, walaupun di setiap perhentian ini ada yang naik di Majenang maupun di Mergosari ya. Nah, ini kita melaju menuju ke kontrol pertama di Wanareja. Sebelum masuk kontrol semuanya ditarik ya, ditarik ongkos ya. Karena di kontrol pasti ada yang harus diselesaikan administrasinya. Apa itu 140? Dan kita bersama dengan kondektur 172 ya, namanya Mas Rama ini yang tinggi. Ini adalah kontrol pertama di Wanareja, kalau nggak salah itu kontrolnya namanya Pak Jono ya. Nah itu Mas Rama itu yang kecil kurus tiga. Mungkin ada pesanan-pesanan dan sebagainya, dan kita langsung menuju ke terminal Banjar Patroman. Sebagaimana bis GR lainnya, bis GR ini dilengkapi dengan audio visual ya, yang menampilkan lagu-lagu dangdut kontemporer. Ini menampilkan Adela ya. Sambil menikmati lagu, kita masuk di terminal Banjar Patroman. Terminal ini sepi ya, sangat sepi sekali, seperti jam-jam seperti ini ya. Mungkin bis-bis yang masuk itu sudah pada jalan ya. Ini hanya ada menyisakan satu bus Budiman, nggak tahu jurusan mana. Apakah yang tadi lewat ya, Bekasi tadi ya, kita kurang tahu juga. Oh ya, walaupun bis Bekasi itu datangnya sore di Karangpucung, tapi dia ngetemnya lama. Beda dengan Budiman yang jurusan Tanjung Priok ya. Tanjung Priok Kalideres itu cuma melintas dan langsung berangkat lagi. Gapuraning Rahayu di Karangpucung biasanya berangkat selisih setengah jam. Ini dilakukan agar masing-masing unit bisa kebagian penumpangnya. Kalau setengah jam jaraknya itu kira-kira ya orang yang mau naik bis itu sudah keluar dari rumahnya.
Dan ini ada mbak-mbak yang naik dari depan Indomaret di Banjar Patroman. Saya sebenarnya duduk di depan awalnya, terus saya duduk di bangku kedua. Kenapa? Karena memang kondisi saya sedang kurang baik, ini sedang capek ya, karena seharian putar-putar di Purwokerto sama keluarga, dan akhirnya saya memilih kedua untuk bisa istirahat beberapa waktu. Menuju ke arah Ciamis, lalu lintas masih boleh dikatakan lancar, kosong ya. Tapi ini tidak begitu kenceng ya teman-teman ya, R172 ini, karena ternyata sudah ada kontak dari Wangon bahwa dia harus nunggu di Pul Ciamis gitu ya, karena akan ada perpindahan penumpang. Meskipun demikian tetap nyalip ya, karena RK itu kalau nggak dibawa nyalip nggak enak ya teman-teman ya, dibawa kenceng itu nggak enak ya. Jadi maunya ngegas terus ya. Dan ini R172 itu kondisinya masih prima gitu, masih halus gitu ya mesinnya. Kalau kriat-kriat itu sih umum ya, sebagai bis yang masih menggunakan lip spring bukan Airsus ya. Jangan salahkan karoserinya, karena memang bawaan sasis lip spring seperti itu. Gesekan antar daun per itu menimbulkan bunyi kriat-kriat. Agak sedikit memacu supaya cepat sampai di Pul Gapuraning Rahayu ini ya teman-teman ya. Memang diakui memang sejak dari Karangpucung sampai dengan Banjar itu katanya jalannya pelan gitu ya, nggak ngejar waktu. Memang saya juga rasakan seperti itu, ini kok tumben pelan ya. Begitu keluar Banjar ini sudah mulai meningkatkan kecepatan. Sedikit terhambat dengan mobil kecil yang nanti akan mencoba menyalip ya, seperti ini ya teman-teman ya, ini menyalip dari kanan di jalur yang benar, di garis tengah putus-putus, dan masuk kembali ke jalur tengah putus-putus sebelum garis lurus tanpa putus yang dilarang menyalip. Saya nggak banyak cerita dengan personel ya, karena memang saya duduknya di belakang dan saya belum kenal dari kedua personel itu, kecuali ngobrol-ngobrol waktu di Pul Ciamis dengan Pak sopir ya, tentang kekesalannya ya, kenapa harus menunggu lama gitu ya untuk perpindahan penumpang dari bis Wangon ke R172. Jadi ceritanya itu R172 menaikkan 2 orang jurusan Kampung Rambutan, sedangkan R184 sebagai armada bantuan karena R173 itu lagi trouble, ini menaikkan penumpang 7 orang jurusan Kalideres. Jadi akan ada transfer di sini nih Pul Ciamis ya, Pul Gapuraning Rahayu ya. Ini kenampakan R172 yang lebih dikenal dengan livery Nike, itu Bang Kumis penjual cilok. Nah ini, dan di sebelahnya ini masuk R157 jurusan Pangandaran Jakarta, Kampung Rambutan ya, memasuki pelataran Pul untuk kontrol kedua dan administrasi lainnya, mungkin termasuk juga kupon BBM ya. Sekedar informasi yang saya peroleh dari Bapak driver, untuk GR kali ini setiap ada armada yang trouble itu penggantinya untuk sementara adalah armada pariwisata, kecuali di weekend karena sedang disewa untuk wisata. R157 mulai meninggalkan pelataran Pul menuju ke arah Kampung Rambutan. R157 ini sudah dipoles ya teman-teman ya, bodinya sudah di rebody, dicat ulang gitu ya, yang melewat dilurusin dan sebagainya. Nah ini ada 2 penumpang jurusan Kampung Rambutan yang disuruh turun oleh Mas Rama untuk menunggu di tempat tunggu yang telah disediakan.
R184 mulai memasuki pul Gapuraning Rahayu pukul 20.48. Jadi ini kita sudah menunggu sekitar 28 menit ya, setengah jam kita nunggu untuk kedatangan satu bis ini. Dan transfer pun dimulai, 7 orang memasuki kabin penumpang dan mengambil posisi masing-masing di mana tempat duduk masih kosong. Pukul 21.58 atau boleh dikatakan pukul 22 ya, kita berangkat. Jadi ada 38 menit kita menunggu ya. Ini bukan waktu yang sebentar karena biasanya di pool itu hanya paling lama itu 20 menit. Biasanya 15 menit sudah selesai. Karena hanya untuk cek penumpang ya, cek jumlah penumpang, dan itu pun dilakukan tidak dengan mengontrol penumpang yang ada di dalam. Berbeda dengan Budiman yang dihitung satu-satu sama petugas kontrol. Kalau ini hanya menyerahkan invoice manifest untuk ditandatangan dan dicap sebagai surat jalan dan urusan e-tol serta BBM dan lain sebagainya. Kita berangkat menuju ke arah Jakarta melewati jalur Ciamis dan kita harus memasuki terminal Ciamis terlebih dahulu. Ini terminal Ciamis ya, nampak sepi. Ini sebelum terminal ini pasar ya, namanya pasar Ciamis mungkin ya, saya kurang tahu namanya. Tapi biasanya kalau sore ini ramai sekali ya teman-teman ya. Banyak pedagang makanan pakai gerobak di pinggir-pinggir jalan di trotoar itu. Terlebih di ini ya, di sisi kiri di jalan masuk ini pasti banyak itu martabak dan sebagainya. Nah, kita memasuki terminal Ciamis, nampak sepi. Berbeda dengan bis-bis lainnya, bis Gapuraning Rahayu ini menurut keterangan ya, ini sudah membayar langsung retribusi untuk tiap armadanya sebulan sekali ya. Jadi tidak perlu satu bus diminta retribusi terminal. Jadi bus langsung masuk saja, petugas hanya melihat plat nomor dan mungkin nomor seri ya untuk dicatat. Terminal nampak kosong, bahkan kontrolnya pun sudah tidak ada ya, mungkin cuma sampai jam 9 ya. Karena ini kita itu sudah lebih dari jam 10 malam. Dan kita mengisi bahan bakar di SPBU Ciawi. Untuk Gapuraning Rahayu keberangkatan mengisi bahan bakar di SPBU Ciawi ya, selepas Jalan Lingkar, dan mengisi kembali sepulangnya di SPBU Cihaur yang dulunya milik GR, yang sekarang sepertinya sudah dikomersilkan oleh pihak lain. Kita punya skip, kita langsung memasuki tanjakan Gentong ya. Nampak sepi di depan, gelap ya. Saya nggak tahu kenapa ini penerangan di tanjakan Gentong ini kurang ya. Padahal sepertinya dulu banyak tiang-tiang listrik dengan penerangan lampu surya ya. Nah, kita salip truk kecil dan menuju ke depan lagi untuk mengejar kendaraan di depan dan melaju di paling depan. Ada sebuah truk yang agak kerepotan menanjak, kita langsung salip dari sisi kiri ya. Kenapa kita nyalipnya di kiri tidak di kanan ya? Ini karena tanjakannya lebar dan
Biasanya truk-truk dengan muatan berat itu akan melakukan siksak untuk memperkecil sudut ya. Jadi jangan serta-merta menyalip ke kanan kalau truknya itu sudah mengalihkan arah monjongnya ke kanan. Artinya dia sedang mencari sudut sekecil-kecilnya agar mesinnya tidak tekor. Jadi kita nyalipnya dari kiri. Begitu pula ketika dia sudah ada di sudut paling kanan, dia akan kembali ke sudut paling kiri menuju ke arah kiri, dan kita jangan sekali-sekali menyalip di sebelah kiri kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di lingkar gentong kita menyalip sebuah truk besar ya, di sebelah kanan kita ini tidak kelihatan ya, dan setelah itu suasananya sepi. Sebagaimana ciri khas RK8 ya teman-teman ya, ini tarikannya luar biasa untuk pendadakan gitu ya. Ini tenaganya kuat sekali dan lincah tentunya ya. Saya suka sekali kalau naik RK8 itu dari sisi kelincahan dan kecepatan. Kalau bis Mercy itu yang dilihat itu adalah RPM-nya, kalau ini pancal gasnya ya. Apalagi RK8 ini masih menggunakan sistem pengapian Bospom ya. Dia bukan common rail ataupun PLD ya, seperti di Mercy 1526 ke atas, 1525 ke atas ya. Itu sudah memakai PLD. Dimana untuk sistem pembakarannya menggunakan MR ya. Di manajemen ini dengan MR, semacam ECU untuk pengoperasian bahan bakar. Yang ini terhubung dengan pedal gas. Nah, di pedal gas itu ada semacam potensio ya. Jadi itu sudah elektrik kalau 1525 dan 1526 itu. Sudah elektrik 1526 gitu. Jadi settingnya itu agak susah. Kalau driver ataupun kru bus itu tidak boleh setting, itu harusnya memang yang setting itu adalah pihak dari mekanik yang sudah terlatih. Kita menuju ke arah Malangpong teman-teman. Lalu lintas cukup padat ya, tapi tidak menghalangi atau tidak mengurangi dari waktu tempuh. Dari sisi barat arah sebaliknya sudah kembali bus-bus dari Jakarta yang menuju ke tujuan akhir di Jawa Tengah. Tadi kita lihat bis Sinar Jaya, nggak kelihatan jurusan mana ya. Ada truk ayam ya, bergandengan dengan truk lainnya di sebelah di bagian depan. Agak susah disalip ya teman-teman, karena memang jalur ini cukup sempit. Malah dia yang nyalip duluan ya. Oke, nanti kita ikuti dari belakang. Kalau dari arah sebaliknya lalu lintas aman. Kita masih mencoba mengejar ketertinggalan kita dengan kendaraan di depan. Makin kencang saja truk ayam ini ya. Ada di jalur Limbangan teman-teman. Nah, jalur ini di waktu-waktu kemarin ya, ini sudah Limbangan ya, masuk Limbangan. Ini merupakan sumber kemacetan yang luar biasa. Di malam hari bisa sampai 1 sampai 2 jam macetnya di sini ya. Sehingga kedatangan ke tempat tujuan di Jawa Tengah itu cukup terlambat ya. Bahkan yang harusnya jam 1 atau jam 2 malam sudah sampai di Majenang misalnya, itu baru sampai jam 4 bahkan habis subuh. Yaitu karena kemacetan yang terjadi di area Lewo dan Limbangan karena adanya pembangunan parit kalau nggak salah.
Oke, kita mau memasuki lingkar nagrek teman-teman ya. Kita akan memasuki lingkar nagrek, tapi coba kita mau salib dulu ini transformer raksasa ini ya, supaya pandangan kita ke depan tak terhalang ya, karena truk itu besar dan tinggi sehingga kita tidak bisa memprediksi dia mau ngerem atau mau ngegas, dan kita persiapannya juga harus ekstra hati-hati. Tapi kalau menghadapi mobil-mobil kecil seperti ini ya, kita jauh di depan, kita bisa melihat jauh ke depan ya. Dan ini kita sudah ada di lingkar nagrek. Suara desisan knalpot RK8 ini mengingatkan kita pada desisan mesin jet pesawat ya. Mungkin kecepatannya juga hampir seperti itu ya. Oke ya. Dan ini ada barisan truk, kita salib semuanya ya, agar cepat sampai di rumah makan. Nah ini teman-teman ya, di belakang ini ada bapak-bapak yang degil banget ya, menyalakan HP dengan volume keras itu ya, entah berita entah apa itu ya, nyebelin banget. Padahal ini saat-saat orang ingin istirahat. Beberapa kali orang mencoba mengingatkan dengan kode-kode tapi tidak diingatkan. Sampai di rumah makan saya tidak berhenti, yaitu saya tidak turun, dan saya tidur, dan tahu-tahu bisnya sudah mulai masuk di Cileunyi. Nah ini gerbang tol Cileunyi. Kita memasuki jalur tol pukul 01.15 teman-teman ya. Awalnya biasa saja karena di depan ada antrian truk membawa kendaraan berat. Tapi ketika kita sudah memasuki jalur lurus, nah disitulah pedal gas mulai dihajar ya, seperti ini teman-teman ya. Larinya kencang sekali, dihadapkan oleh beberapa kendaraan besar. Di sebelah kanan ini ya, di paling kanan ini ada truk tangki yang dicoba diusik untuk bergeser ke kiri, karena kita akan melaju lebih kencang lagi. Dan berhasil mendahului. Tapi kita juga kemudian bergeser ke kiri karena ada PJR. Nah di depan kita ini R157 ya, yang sudah berangkat duluan tadi 15 menit di depan kita, tapi tetap saja terkejar. Di rumah makan itu kita sampai di sana pukul 00.30 ya, dan untuk makan ini disediakan waktu 30 menit. Jadi pukul 1 kita berangkat dari rumah makan, dan sekitar 15 menit sampai di Cileunyi. Kita terus melaju. Di sisi paling kanan agar kecepatan bisa dihandalkan ya. Nah kita akan mulai masuk di tol dalam kota ya, Dalkot ya. Di depan sana itu ada Hiba Utama Murni Jaya kalau nggak salah. Kurang jelas di pandangan saya karena terhalang oleh boneka yang menempel di kaca ya. Ini ada marsupilami menempel di kaca depan. Bagi saya ini mengganggu pemandangan, dan apa gunanya seperti itu, untuk tempel-tempel saja ya. Ini lingkar Senayan, terus melaju untuk kemudian kita akan bergeser ke kiri. Keluar di Grogol ya. Nah memang kalau teman-teman mau keluar dari Grogol di Citraland ya, itu akan ketemu pelang besar arah
Grogol gitu ya. Kita jangan keluar di sini, tetapi keluarnya nanti di bawah flyover ya. Nah ini ada flyover. Kita nanti turun di flyover itu dan ada jalur keluar kecil, cukup satu bis saja ya. Dan di situ kita keluar harus hati-hati karena ini langsung memasuki jalan raya yang cukup padat ya kalau di siang hari. Di malam hari pun kadang-kadang ada yang memacu kendaraan, jadi memang harus benar-benar waspada. Nah itu teman-teman tadi ada papan kecil ya, hijau bertuliskan Grogol. Nah kita keluar di sini, sempit sekali jalurnya dan langsung berhadapan dengan jalur busway. Kita keluar di sini memasuki Citraland ini pukul 3.30. Jadi total perjalanan 2 jam 15 menit dari tol Cilenyi sampai di Grogol ya, cepat sekali ya. Dan tadi menurunkan penumpang dan barang cukup lama sehingga kita masih kebagian untuk mengabadikan momen di mana R172 melanjutkan perjalanan menuju Kalideres. Usai turun saya langsung menyeberang di SPBU di sebelahnya ya. Bagi saya lebih nyaman karena kita bisa nyambung dengan ojek ataupun dengan GrabCar ya. Ini namanya SPBU dengan kedai Bread Cafe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.